orang ini hebat sekali. Dia bisa mengalahkan dominasi ekonomi Yahudi, mengalahkan monopolinya, bahkan uangnya bertahan mengalir terus sampai ribuan tahun. Siapakah orang ini? Jadi ceritanya zaman dulu itu di Madinah itu ada orang Yahudi yang memonopoli sumur. Jadi orang kekeringan, butuh air segala macam. Nah, ini ada sumur yang airnya banyak dan ini dikuasai oleh orang Yahudi itu. Mungkin kalau sekarang kayak industri air gitu ya, semua orang butuh, semua orang beli tapi dikuasai hanya segelintir orang gitu. Nah, orang ini tuh menguasai itu. Akhirnya apa? Orang harus membeli dengan mahal gitu kan, sementara kondisi aja susah gitu kan. Lalu muncullah orang ini yang terkenal kaya raya sekali, namanya Utsman bin Affan gitu. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan ini datengin nih orang Yahudi ini, boleh nggak saya beli sumurnya gitu. Nah, saya punya duit nih. Karena waktu itu sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau bisa tuh beli tuh sumur Yahudi itu biar umat tuh bisa merasakan air tapi yang tidak mahal gitu. Ini kan udah dimonopoli segala macam. Lalu Utsman bin Affan, sahabat yang kebetulan termasuk sahabat yang kaya, kemudian mendatangi Yahudi itu. Saya mau beli sumurnya. Nah ini kan secara dagang, secara ekonomi pasti nggak akan dikasih ya. Karena apa ya? Gimana nggak usah dibeli, sumur itu menghasilkan uang dan uang yang banyak gitu loh. Orang mau nggak mau harus beli dari sumur ini gitu. Secara logika kan gitu. Tapi sahabat Utsman ini pinter gitu. Jadi dia kemudian menego orang Yahudi. Saya beli dengan harga yang sangat mahal deh. Itu pokoknya mahal banget gitu. Yang nggak masuk akal di pikiran orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi tetap nggak mau gitu. Nggak mau tanpa dijual aku lebih kaya. Nanti kalau jual aku kan nggak punya sumur lagi, nggak punya mata pencarian yang cuannya gede banget gitu kan. Lalu sahabat Utsman tuh pinter nih, cerdiknya di sini nih. Ya udah kalau gitu harga satu sumur tadi saya kasih ke kamu nih, tetap tupan. Saya cuma kebagian setengah aja. Jadi satu hari kamu yang punya, hari berikutnya saya, hari berikutnya kamu lagi seling-seling gitu. Nah orang Yahudi ini mikirnya gini, wah gue bisa cuan double nih. Pertama gue dapet duit seharga sumur ini yang nggak masuk akal, yang sangat tinggi. Kedua, gue kan tetap bisa punya sumur ini nih, tetap bisa jualan nih di 2 hari sekali gitu kan. Oke, deal, akhirnya deal. Nah ini pinternya Utsman bin Affan. Lalu kemudian Yahudi itu tetap jual seharga airnya lah ya gitu. Lalu kalau pas di hari giliran Utsman, dia mengatakan kepada masyarakat bahwa ambil gratis gitu. Akhirnya apa? Misal hari Senin itu jatahnya Utsman, jadi gratis. Selasa jatahnya Yahudi bayar mahal. Akhirnya kan apa? Orang hanya ngambil air di saat jatah itu sumur miliknya Utsman. Lama-kelamaan nih orang Yahudi bangkrut nih. Karena ngapain ya? Jadi orang langsung ngambil di hari itu untuk 2 hari gitu-gitu. Lama-lama orang Yahudi ini bangkrut dan akhirnya ya udah dah beli semuanya kepemilikan sumurnya. Akhirnya Sayyidina Utsman membeli sumur itu untuk keseluruhannya. Dan kemudian sumur itu kemudian dikelola, diwakafkan dan juga ada kebun kurma di situ dan hasilnya itu dimasukkanlah ke rekening Utsman bin Affan yang sampai hari ini itu selalu ada duitnya karena dari panennya kurma tadi segala macam dan itu digunakan untuk mensejarahkan masyarakat di Arab sana. Padahal udah ribuan tahun loh, rekening itu terus ada. Jadi orang yang bersedekah dengan sangat besar gitu, apalagi ini sedekah air ya, itu dalam Islam termasuk sedekah yang utama. Itu akan terus mengalir tuh duitnya sampai hari ini. Ada rekening atas nama Utsman bin Affan di Arab Saudi sana yang terus keluar duitnya dan duitnya itu dipakai untuk kesejahteraan masyarakat lah ya, diamalkan. Nah, ini orang yang bisa mengalahkan dominasi ekonomi Yahudi. Emang dari dulu emang orang Yahudi itu keren ya dalam hal berekonomian, tapi jahatnya itu dia memonopoli, dia menguasai sendiri. Nah, adakah nih Utsman bin Affan zaman sekarang yang bisa mengalahkan dominasi ekonomi Yahudi yang sekarang tidak hanya soal perdagangan juga ya, soal media di dunia ini, di soal pendidikan, di soal teknologi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini di saat sekarang ini butuh orang seperti Utsman bin Affan, orang kaya juga. Jadi melawannya nggak hanya dengan teriak-teriak ya, tapi dengan ekonomi dilawan ekonomi, bisnis dilawan bisnis dan lain sebagainya. Kita tunggu ini yang akhirnya nanti seperti Sayyidina Utsman bin Affan juga yang ketika sudah menang mendedikasikan cuannya, mendedikasikan uangnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keadilan sosial dan lain sebagainya gitu. Nah ini ditunggu-tunggu nih. Jadi jihad tuh nggak hanya perang ya, tapi juga secara ekonomi, pengetahuan dan lain sebagainya. Itulah teman-teman cerita tentang